تصلية لأنها جرت باسم جامد وهو الأسد. مثال التصريحية التبعية نطقت الحال بكذا، يعني دلت شبهت الدلالة بالنطق بجامع الإيضاح في كل، واستيار النطق للدلالة واستق منه نطق بمعنى دل على طريق الاستعارة التصريحية التبعية. سميت تصريحية لأنه صرح فيها بالمشبه به، وتبعية لأنها جرت في الفعل بعد جريانها في المصدر. مثال التبعية في المشتق الحال ناطقة بكذا، وهي دالة شبهت الدلالة بالنطق، واستيار النطق للدلالة واشتق منه ناطقة بمعنى دالة على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. سميت تصريحية لأنه صرح فيه بالمشبه به، وتبعية لأنها جرت بالمشتق بعد جريانها في المصدر. ومثال التبعية في الحرف قوله تعالى لأصلبنكم بجذوع النخل، أي على جذوع النخل. شبه الاستعلاء المطلق بالظرفية المطلقة بجامع التمكن في كل، فصار التشبيه من الكليات إلى الجزئيات، فاستعيرت لفظة في الموضوعة لظرفية جزئية خاصة لاستعلاء جزئي خاص على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. سميت تصريحية لأنه صرح فيها بلفظ المشبه به، وتبعية لأنها جرت في الحرف بعد جريانها في متعلقه. مثال الاستعارة المكنية أنشبت المنية أذكارها بزيد. شبهت المنية بالسبع بجامع الاغتيال في كل، وحذف المشبه به وهو السبع ورمز له بشيء من لوازمه وهو الأظفار على سبيل الاستعارة بالكناية. سميت استعارة بالكناية لأنه حذف المشبه به وذكر المشبه والأظفار تخييل. والاستعارة إن قرنت بشيء يلائم المشبه به تسمى مرشحة، نحو رأيت أسدا له لبد. وإن قرنت بشيء يلائم المشبه تسمى مجردة، نحو رأيت أسدا في الحمام يغتسل. فبالحمام قرينة وقوله يغتسل تجريد. وإن خلت عن ملائم المشبه والمشبه به فمطلقة، نحو رأيت أسدا والقرينة حالية. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa nastamiru li qiraati nazmi batu ngampal Tarjamatu Tuhfatil Atfal lil Allamah As-Sayyid Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid Al-Amfinan al-Mashhur rahimahullahu ta'ala wa adamallahu naf'a bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa ulumi masyayikhina wa asairi salihina fid darain amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Qala ta'ala warattilil Qur'ana tartila. Belajar olehmu tajwid yang sahih karena Quran turunnya fasih. Bacaan qabih takut ancaman hadis yang sahih. Rajin berguru pada ahlinya. Baca olehmu bacaan Jibrillah, jangan membaca bermain gila. Rajin berguru pada ahlinya.
Jaranglah pandai membaca Quran, kebanyakan asyik tidak karuan. Malu berguru tajwidnya Quran, besar kepala takut teguran. Rajin Ayo hai saudara, ayo hai saudari, tuntutlah ilmu setiap hari. Jangan bermegah ke sana kemari, agar selamat belakang hari. Rajin berguru pada ahlinya, kata fakir yang mengharap rahmat Tuhan. Khadimu tullabim binahdatil watan, alhamdulillahi dengan salat salam atas Muhammad wa alihi dan sahabatnya yang nujum dan tabi'in dan muslimin dengan umum. Baru ini terjemah Melayu untuk anak sasak bangsaku Indonesia, pada hukum tajwid kitab diterjemah dari nazam yang bernama Tuhfatul Atfal, kitab yang utama dinamakan nazam batu ngompal atas air. Otak murid rajin ini bermanfaat bagi umum di dunia wa akhirat. Sabit bagi nun yang mati dan tanwin empat hukum, maka bacalah tabiin. Yang pertama hukumnya izhar halki, jika datang sebelum hurufil halki. 6 huruf yaitu hamzun, ha'u, ainun, wa ha'un, summa ghain. Yang kedua nama hukumnya muluna tersusun nyata 6 huruf ini qismani bila bertemu. Idgham bi gunnatin hurufnya yanmu, tapi jika pertemuan di kalimah satu kausin wani wadun bighairi gunnah, dalam huruf ral terdapat pahamilah ketiganya. Iqlabun indal ba'i suwara mim,
Hukum keempat dinamakan ikhfa pada huruf yang bakiyah minah. Hurufnya terbilang terang cukup pada awal kalim bait yang datang. Sibzan sanakam jada syakhsun qad samadum tayyiban zid fitu qadha zalimah. Mimu wa nunun syuddida dengung keras. Gunnah musyaddadah jelas. Mim yang mati bila datang sebelum hija. Selainan alif katanya ulama, maka hukumnya terdapat tiga rata. Ikhfa'u idghamu wa izharun nyata. Bernama ikhfa syafawi datangnya qablal ba'i terketahui. Yang kedua idgham dimisliha ada. Idgham shagir hai pemuda. Yang ketiga izhar pada baqiyah min ahrufin dinamakan. Awas jangan ikhfa pada wawin. Dekat dan bersatu jangan lupa. Lam al dua hal pemuda dan pemudi. Yang pertama izhar hurufnya terjadi 14 maka pahamkan ramzah diibghi hajjaka wa khaf'akimah. Yang kedua wajib diidghamkan dalam 14 pula rumusnya di dalam. Tibsum masil rahman tafuz dibdhani'am. Da'su azanni zur syarifan lil karam. Lam pertama lam kedua dinamakan syamsiyah. Izharnya talah lama fi'lin mutlaqa. Seperti kulna am wa kulna waltaqa. Dua huruf jika akur pada sifat. Rajim mislani yakni sepakat. Kedua makhraj datang berhampiran dan disifat bersalahan dinamakan. Tapi jika bersamaan di makhrajin dan di sifat,
dinamakan mutajanisain jika mati awal huruf idgham shagir didapati hurufnya berbaris benarlah namanya idgham yakni besar dan mat ada asli yang pertama dinamakan tabi'i tidak dihentikan atas sebab datang dengan tiadanya huruf tak terdatang mutlak huruf lainnya hamzah au sukun iya yakun mat kedua far'iyun terhenti atas hamzah atau sukun semata-mata pas hurufnya tiga tersusun pada lapas wain dinuhiha misalnya terhapus jar sebelum ya dhom sebelum wawikot mesti syarat jadi huruf lin ya sama wawin rata insakana dan sebelum patah nyata mad di dalam Quran suci tiga hukum itul wujubu wal jawazu wal luzum mat wajibun muttasilun bila jitu hamzah mengiring maddika mat jaizun mumpasilun dua wajah bila mana masing-masing di kalimah bersamaan in aradhas sukunu pada waqaf seperti nasta'inu bila ada hamzah datang mendahulu mat ternamalah mat badal mat lazimun tiga alif sukun tetap mengiring mad di wasal dan di waqaf empat cukup keterangan mad lazimi karena ada harfi ada limi masing-masing mukhaffafun musaqqalu maka ini empat nyata mufassalu maka di kalimah sukun datang serta huruf mad bernama kilmi terang jika pada huruf sulasi terdapat mad menengahi
namanya harfi tepat jika diidghamkan musaqqalun nyata, jika tidak maka mukhaffafun. Mad lazimun harfi pada awal surah, di 8 huruf adanya terdapat kumpul pada katanya kam asal naqas, dan ain 2 wajahnya tamatnya akhas, dan yang lain huruf sulasi ta alif. Tabi'i dibaca 1 alif, itu pula dalam fawatihis suwar, kumpul di hayyin tahirin nyata benar, majmu' fawatihis suwar 14, silhu suhairun mangkotok kahai awas, cukup dengan hidayatillah. Ngontal atas yang diqasad, bermim terjemah dengan rajas Arab, terhias dengan lisan orang Arab, diterjemah oleh otak luar jasad tanpa pikirkan di jasad. Wahai adik, hai saudara, dan coba ukur ini syair kanan kiri, mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Moga Tuhan yang bersifat Rahman Rahim mengurnia paham jelas jadi alim, puji ilahi dan salat serta salam atas Nabi dan semua alat tamam. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatallah fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatallah fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatallah fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatallah fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatallah fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ihtiram. Hayyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين البنات بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام وعلى آله وصحبه وسلم وانشر لواء نهرة الوطن في العالمين يا عالم السر وعيلاني أصلح قشدي وشاني واذهب عني همي واحزاني وانشر لواء نهرة الوطن في العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وعلمني وذريتي واصحابي الكتاب والحكمة في خير ولطف وعافية اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزرنا علما وأهلكنا بالصالحين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزرنا علما بالصالحين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزرنا علما وأهلكنا بالصالحين اللهم استر عيب شيخي أني ولا تذهب بركة علمه مني اللهم استر عيب شيخي أني ولا تذهب بركة علمه مني اللهم استر عيب شيخي أني ولا تذهب بركة علمه مني الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. فقال صاحب الحزب مولانا أبو المدارس والمساجد مؤسس نهضتين وجمعية نهضة الوطن بقية سلف الصالح العالم العلامة العارف بالله الشيخ محمد زين الدين ابن عبد المجيد المشهور الأنفناني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين. قال الإمام ابن النحوي ورضا بقضاء الله حجا فعلى مركوزته فعجي وإذا انفتحت أبواب هدى fa'jal li khazainiha waliji wa idha hawalta nihayataha fahdhar iddaka minal araji. Talibin talibat hafidhani wa iyyakumullah. Sedikit saya terlambat, mohon maaf karena terlambat di jalan karena banyak kita pakai jalan raya ya, karena berangkat dari Rarang sedikit agak jauh kalau dibanding dengan yang dekat. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di bulan yang sangat mulia, di tempat yang mulia dan bersejarah penuh keberkahan. Kita bisa berhadir bersama-sama untuk mentakmirkan sunnah hasanah peninggalan guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Mudah-mudahan kehadiran kita
menjadikan Allah ridha dan Al-Maghfurlah senang kepada kita yang memakmurkan pengajian beliau, dan mudah-mudahan dengan kita membaca karangan beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan futuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu tanda kita cinta kepada beliau. Mudah-mudahan beliau mencintai kita semua dan kecintaan beliau dibuktikan di hari kiamat nanti, kita mendapatkan syafaat beliau di belakang guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, talibin talibat rahimakumullah. Kita masih pada kalimat bait-bait Imam Syekh Ibnu Nahwi dalam Munfarijah beliau. Kita sampai pada bait yang mengatakan waridham biqada'illahi haja fa'ala markuzatihi fa'uji. Waridham biqada'illahi haja, ridha terhadap takdir Allah, ridha terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala merupakan hal yang sangat pantas, layak bagi umat Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, wa hassana suwarana, Allah memberikan kita nikmat dan menjadikan kita gagah-gagah semua. Ya, seperti yang dikatakan pada kebesaran Allah di Akhlaq lil Banin jilid 1. Allah Subhanahu wa taala khalaqaka wa sawwara wa hassana suratak, ya, bi an a'taka ni'aman katsirah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan menjadikan paras kita gagah dan cantik. Allah memberikan kita nikmat yang sangat banyak, mulai dari mata diberikan kita 2 untuk melihat, telinga diberikan kita untuk mendengar kebenaran, mulut diberikan untuk mengucapkan hal-hal yang baik, 2 tangan diberikan untuk melakukan segala kesibukan, kaki diberikan kita untuk berjalan dengan keduanya, akal kita diberikan untuk dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus kita ikuti, mana yang harus kita tidak ikuti. Karena di zaman sekarang sering kita bingung, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita akal untuk bisa memisah. Lalu guru telah memberikan kita filter ilmu untuk dapat menyaring mana yang harus kita terima, mana yang harus kita tidak terima. Ada orang kadang-kadang membingungkan kita dari segi keturunan. Ada orang membingungkan kita dari segi keilmuan. Ada orang membingungkan kita dari segi pengalaman. Oh, dia lebih berpengalaman, dia lebih tua, oh dia lebih. Nah, sehingga kadang-kadang orang yang tidak punya pegangan akan menjadi bingung. Kita ini mengikuti, kalau Nabi kita meninggalkan kita warisan hanya 2, Al-Quran dan Al-Hadis. Taraktu fikum amrain lan tadillu abadan
ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Rasul meninggalkan kita dua imam, dua pegangan untuk menjadi pegangan kita sampai hari kiamat. Tidak lapuk dengan panas, tidak lapuk dengan hujan, tidak lekang dengan panas, tidak goyah dengan angin, tidak terhempas oleh ombak. Itulah Al-Quran, Alkitab, itulah As-Sunnah. Al-Maghfurlah Maulana Syekh juga meninggalkan kita dua pegangan dalam berorganisasi. Ada namanya wasiat renungan masa sebagai penunjuk jalan kita, pegangan kita dalam menjalankan roda organisasi Nahdlatul Wathon, dan ada Hizib Nahdlatul Wathon menjadi benteng pertahanan kita sekaligus menjadi sejarah perjalanan bagaimana Al-Maghfurlah merintis Nahdlatul Wathon ini, mulai dari Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah. Setelah keduanya melahirkan banyak madrasah, lahirlah organisasi Nahdlatul Wathon. Karena organisasi Nahdlatul Wathon ini merupakan organisasi keumatan. Lalu organisasi keumatan ini bukan keumatan yang bebas, tetapi organisasi keumatan Islam, umat Islam. Lalu bukan hanya Islam saja bebas, Islam Mu'tazilah, Islam Jahamiyah, Jabariyah, Syiah, ya. Tidak sebebas umat Islam berorganisasi Nahdlatul Wathon, tetapi yang berhak menjadi warga Nahdlatul Wathon orang yang beragama Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak termasuk dalam Nahdlatul Wathon kalau orang-orang yang hanya Ahlus Sunnah doang. Karena Maulana Syekh sebagai pendiri, pemilik, pengawas, pembuat segalanya, beliau adalah menginginkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala mazhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah Islamiyah. Nah, karena ini mau keumatan bukan kekeluargaan, jadi organisasi Nahdlatul Wathon bukan ya untuk keluarga doang, tetapi untuk umat. Lalu kenapa pimpinan kita keluarga? Sahibul baiti adro. Boleh saja orang bukan keluarga jadi pemimpin kalau itu melalui muktamar, tetapi keyakinan kita tentu sahibul baiti adro. Yang punya rumah lebih tahu, yang mendirikannya lebih tahu. Maulana Syekh mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon, maka Maulana Syekh lah yang menentukan siapa yang pantas mengganti posisi beliau sebagai pendiri, sebagai pemilik, sebagai penerus. Mungkin kemarin ada yang catat, ada yang tidak. Di saat kita ngaji 1 Muharram, pengajian kedua mengatakan bahwa wakil tidak sama dengan pengganti. Al-wakil fi hukmil muwakkil. Wakil sama fungsinya dengan yang berwakil. Ini wakil. Lalu kapan wakil itu berlaku? Pertama, apabila yang
menerima perwakilan itu redo, menerima perwakilan, baru sah wakil itu. Kalau orang yang diwakilkan tidak siap jadi wakil, tidak jadi perwakilan. Siap jadi wakil, belum dilaksanakan tugasnya sebagai wakil, meninggal yang berwakil, putus wakil itu. Mati salah satunya, tidak jadi wakil. Kembali perwakilan itu kepada yang berwakil. Tidak boleh al-wakil yuwakil. Wakil itu berwakil lagi. Ya. Al-muwakkil, al-wakil la yuwakil. Yang wakil itu tidak boleh berwakil lagi. Batal. Tetapi kalau pengganti, pengganti beda. Maulana Syekh tidak mengatakan wakilku, tetapi Maulana Syekh mengatakan penggantiku. Karena Nahdlatul Wathon beliau sudah sorot. Beliau dengan ilmu bikunya kalau bahasa Sasaknya. Kan orang Sasak kalau mengatakan orang yang tahu kejadian yang akan datang namanya biku. Kalau bahasanya Maulana Syekh minger. Kalau bahasa supinya karomah. Dengan ainul karomah beliau telah menatap ke depan organisasi semodel apa, sebesar apa organisasi Nahdlatul Wathon yang beliau lahirkan, yang beliau dirikan. Karena beliau sudah tahu organisasi ini organisasi besar, organisasi nasional, maka beliau secara nasional beliau mempersiapkan agar siapapun yang akan melanjutkan organisasi Nahdlatul Wathon ada pijakan, ada pegangan sentralnya. Maka disiapkanlah kita wasiat renungan masa yang beliau kumpulkan dari renungan masa, bagaimana di masa Rasul, bagaimana di masa nabi-nabi sebelumnya. Jangan kita gambarkan wasiat itu, wasiat renungan masa hanya hasil renungan masa pengalaman beliau masa hanya 102 tahun itu saja. Kan ini renungan masa. Nama renungan masa itu beliau merenung bagaimana zaman Nabi Adam dulu. Kenapa Nabi Adam jatuh dari sorga? Kenapa keluar Nabi Adam dari sorga? Apa penyebabnya? Di zaman-zaman berikutnya, zaman nabi-nabi, zaman sahabat, kenapa pemimpin-pemimpin itu bisa menjadi seperti itu? Sayyidina Ali mati, si A, si B, pemimpin sahabat-sahabat juga terbunuh. Padahal sehebat apa sahabat? Tetapi dimusuhi juga, diperangi juga. Nah, beliau merenung. Ya. Renungan masa imam-imam, bagaimana perhelatan para imam-imam dalam memperjuangkan perjuangannya. Pada masa ulama-ulama terus sampai pada masa beliau, bagaimana sambutan orang di saat beliau baru datang. Bagaimana mulut orang panjang tatkala tidak sama tempatnya dengan gurunya, semua itu beliau renungkan. Lahirlah, kalau bahasanya Tuan Guru Haji Edi, hasil riset beliau. Penelitian masa yang beliau jalani, beliau simpulkanlah dalam sebuah kaedah-kaedah agama yang disebut dengan bait-bait renungan, wasiat renungan masa. Maka sangat salah orang kalau sedikit-dikit wasiat, sedikit-sedikit wasiat, dikirain wasiat itu hanya lelakak-lakak begitu saja. Seperti lagu-lagu yang dibuat oleh orang sementara menunggu ngantuknya datang. Kalau Maulana Syekh, ini umat dunia loh yang beliau pikirkan ini. Jadi pegangan dari dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat Nahdlatul Wathon ini diharapkan bukan hanya semasa Maulana Syekh saja. Karena Maulana Syekh berharap ila yaumiddin,
Nahdlatul Wathon ini berjalan sesuai dengan keinginan pendirinya sampai hari kiamat. Lalu yang tahu keinginan pendirinya siapa? Ya tentu orang-orang yang dididik oleh beliau, dipersiapkan oleh beliau dari kecil sampai besar, sampai beliau meninggal. Setelah meninggal pun tetap beliau membimbing. Ini keyakinan kita warga Nahdlatul Wathon. Jangankan sekelas Maulana Syekh Qutbul Aqtab, punya cucu, punya pengganti, beliau sorehan, bukan dimnan. Soreh mengatakan, si tokolik deketku penggantiku. Namanya pengganti, begitu beliau berakhir langsung diganti. Sampai kapan pengganti itu? Sampai mati. Tidak ada batas-batasan. Kalau wakil ada batasnya. Mati salah satunya batal. Yang berwakil masih hidup, yang diwakili juga, yang wakilnya juga masih hidup. Ini aja bukan pengganti. Harus kita paham ini. Kader kita ini. Jangan sampai kita digoreng-goreng oleh orang yang mau menggoreng. Yang sekarang ini kita digoreng-goreng oleh orang. Senang orang kalau melihat kita tidak ikut sama pimpinan kita. Apa digoreng kita sekarang? Di ADART Nahdlatul Wathon tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik. Apa Maulana Syekh tidak mengkaji masa yang akan datang, masa dulu? Maulana Syekh mengatakan seperti itu, tapi beliau tetap mendukung pemerintah. Pernah beliau dulu di Masumi, pernah di PSII, pernah di Golkar, pernah di P3 beliau. Lalu kita katakan Maulana Syekh itu tidak mengerti yang gitu-gitu. Beliau pendiri. Lebih baik lamun temele ikut orang, ikut saja, tidak usah bahas-bahas ADART, karena Maulana Syekh lebih dulu. Seperti bahasanya orang mengatakan, ya, menegur-negur Imam Syafi'i, seolah-olah apa Imam Syafi'i tidak hafal hadis itu? Apa Imam Syafi'i tidak hafal hadis yang menjadi dalil imam lain yang tidak membatalkan bersentuhan laki-laki dan perempuan? Nah, itu kan beda-beda sudut pandang. Nah, karena kita ini organisasi menasional. Kalau kita ingin hidup organisasi ini di nasional, harus ikuti negara yang kita tempat berada. Kalau tidak kita ikuti peraturan negara yang sedang kita tempati, dilebur loh organisasi ini, dibatalkan, dibekukan, nol jadinya, hilang jasa Maulana Syekh yang begitu lelahnya membuat NW, menyebarkan NW, menjaga NW, sehingga sekarang tersebar sampai 34 provinsi. Kita harus paham dengan bahasa Maulana Syekh pengganti ini. Dari saya masih kecil dibimbing oleh nenek saya sampai sekarang. Sampai sekarang ini berapa hari Maulana Syekh meninggal? Hitung hari. Ayo, berapa hari Maulana Syekh meninggal sudah? 1997 beliau meninggal. Sekarang 2022. Nah, sisanya saja dari 19 itu sudah 22 tahun. Nah, 22 tahun tambah 3, 25 tahun. Nah, sudah 25 tahun Maulana Syekh pindah alam. Wajar kalau beliau dibimbing oleh neneknya, karena Maulana Syekh itu pindah alam, bukan meninggal seperti kita. Meninggal itu salah satu proses untuk dia pindah ke alam barzah, karena harus melalui proses mati. Kalau kita belum mati tidak boleh ditanam. Nanti kalau kita kuburkan, masih tolibat masih bisa mengatakan ibu dikuburkan, itu namanya menguburkan orang hidup. Tapi kalau ulama hakikatnya, ulama-ulama aulia itu, dia hanya pindah alam saja. Dulu ada murid Maulana Syekh paling pintar di Nahdlatul Wathon, namanya Mas'ud. Pada hari meninggalnya orang ribut. Janazahnya diserambi,
dia dijumpai sarapan di dapur. Itu kelas murid beliau itu. Orang ribut kerumuni jenazah di Serambi. Orang masuk ke dapur dijumpai sedang sarapan. Itu hanya iman yang bisa menerima. Ya. Kalau ndak iman ndak bisa. Maka kalau kita ndak beriman masa. Ya. Ada murid Maulana Syekh. Menurut Syekh Hasan Masad paling bodoh di Nahdlatul Wathon. Setiap kita ngaji, murid yang dikatakan paling bodoh oleh Maulana Syekh Hasan Masad itu, tapi dia paling tegak di Nahdlatul Wathon, beliau cari. Karena lama Maulana Syekh itu iskal, ragu. Masa. Ya. Karena lama-lama kita masak kan, ragu Maulana Syekh. Datang lagi berita beliau, diberitahu langsung oleh orang yang mengatakan seperti itu. Si A namanya, diberitahu namanya langsung. Dan sekarang orangnya masih hidup. Tidak usah kita sebut, kalau kita sebut nanti kamu cari betul atau enggak. Ya. Mungkin tidak tahu dirinya juga disebut oleh Maulana Syekh. Nah, waktu kami ngaji, dia dicari. Kalau udah mulai jam seginian, sekene, masih tindo Maulana, arang jadi itu bodoh. Karena dia hadam pribadi Maulana Syekh, harus beliau ada di samping beliau setiap beliau ngaji kan. Dicari oleh biasa sebelah kiri dia duduk. Bete sekene masih tindo Maulana. Ada orang yang ndak duduk ya. Saya ngak ya arak guruna lekan Mesir, mun tindo tun tajar. Waktu tidur diajar. Itu kelas murid yang dianggap paling bodoh tapi paling ikhlas. Kita ajak ngumbe ini, baru dengah angkat mulai remehang masyaykhna. Dek tini jadi wali lamun teremehang masyayikh teh. Lamun wali lus ya insyaallah bisa. Wali nikah insyaallah, punya anak perempuan pangkat wah jadi wali memerari anak telagu. Nah, mari ma'had ini tempat kita di kader biasa-biasa. Yang pok tersuruh ngadu kelambi biasa-biasa. Kereng biasa-biasa. Ada ndak kainnya mereknya MDKH di Anjani? Ndak ada? Tak boleh itu. MDKH itu kalau negara lambangnya bendera merah putih. Jangan Anda buat bendera merah putih jadi baju. Jangan buat bendera merah putih menjadi kain penghinaan terhadap negara itu. Ma'had Darul Quran wal Hadis kebanggaan Bapak Maulana Syekh. Jangan ditaruh di bawah pantat. Lagu kan dia tahu dengan. Nah, kita tidak menyinggung siapa-siapa, tapi ini loh jiwa Maulana Syekh. Ma'had Darul Quran itu adalah Darul Quran wal Hadis. Masa Darul Quran kita injak-injak, kita kencingi, ya, kita kentuti. Kan itu kain itu kita pakai. Terus tempat mereknya di ujung paling bawah. Beluan si tebekereng sepuna kotoran. Atasan untuk tekolok pantat tempatnya. Ya. Mestinya dihargai itu. Maulana Syekh jangan duduki bulan bintang. Walaupun gambar. Apa? Lambang Nahdlatul Wathon. Lambang Islam. Sekarang Darul Quran wal Hadis. Pedas MDKH. Anjani misalnya. Jangan adik-adik tersinggung ya. Ini adik-adik ini cepat tersinggung ini. Karena rata-rata pakai kartu XL. Sinyal bagus, nyambung terus ya. Nah, itulah yang dikhawatirkan karena inginnya jadi pemborong. Karena kain itu usaha, dijual. Nanti dibeli oleh orang yang dipakai sholat. Bagus pakai sholat kan?
Tapi nanti di saat dia main itu dipakai. Lambang Quran, Darul Quran wal Hadis. Ya. Mudah-mudahan didengar oleh orang supaya berhenti. Sama-sama kita jaga nama Darul Quran wal Hadis itu. Ayo lihat bajunya Maulana Syekh pengganti. Kalau ada lambang NW di mana ditaruh? Di celana atau di atas kantong? Di sini di dada ditaruh lambang PBNW. Enggak buat merek di bawah PBNW. Maka saya enggak kasih MAPK buat merek celana olahraga itu MAPK Syekh Zainuddin. Nanti Syekh Zainuddin ditulis di naik kaki celananya. Dia nendang-nendang pakai Syekh Zainuddin. Dia lari-lari pakai Syekh Zainuddin. Harus kita pikirkan itu. Identitas. Ya. Itu sebabnya atas tempatnya ditaruh. Ya. Walaupun itu nama kan. Ya bolehlah orang mengatakan apa sih? Itu kan hanya sekedar nama. Tapi jangan remehkan nama itu. Justru nama itu menentukan. Al-ismu alal musamma. Nah jadi ini keenuian ini. Anak pelajaran pagi ini keenuian. Jadi supaya kita paham. Pengganti. Jadi kita harus paham dengan beliau katakan terpaksa. Sebenarnya sangat berat orang mengucapkan hal-hal seperti itu. Dulu Maulana Syekh di akhir hayatnya sering beliau menceritakan kita bagaimana kecintaan gurunya kepada dirinya. Bagaimana sanjungan gurunya kepada dirinya. Itu namanya libayanil waqi'. Kalau tidak dijelaskan Maulana Syekh, tidak kita tahu guru kita. Kalau tidak Maulana Syekh menjelaskan kita, kita tidak tahu bagaimana kedekatannya dengan wali-wali, gurunya yang jadi wali-wali. Lalu ada orang yang tidak tahu kenapa Maulana Syekh bercerita seperti itu, tumben dia berdengar. Nah, iya tak ku girang dek cocok oleh Maulana Syekh ngaji girang ngajum diri. Nah, itu kata orang. Dan saya tahu ada orang ngomong seperti itu. Dan kasihan orang yang ngomong seperti itu di akhir hayatnya penyakitnya multi macam penyakitnya. Penyakit gatal, berair, tidak bisa tidur. Kena air sakit, tidak kena air karena kotoran. Sampai mati. Nah, jadi ulama itu tidak seperti kita memakan garam, memakan cabai atau memakan garam. Begitu kita ginikan garam langsung terasa apa? Asin atau manis? Asin. Cabai begitu kita makan terasa panas. Tapi kalau ulama wali, ampun jadi wali si ikhlasna, si sabarna. Ada monita yang sang terpepek dengan si macam-macam tanah jok pengganti Maulana Syekh. Lagu Maulana Syekh seorang wali, pemimpin wali yang halim luar biasa, di atas sabar sudah. Ya. Sang besok berubah, sang lusa berubah, makanya sok tuah. Jangan ada orang mendengar kita atau tidak ada, tidak usah kita bicarakan Maulana Syekh. Tidak boleh kita remehkan. Kenapa saya katakan Maulana Syekh? Adik-adik meremehkan masyayikh yang diangkat beliau, berarti adik-adik membicarakan beliau artinya itu. Nah, ingat sahibul baiti adro. Berbagai segi kalau orang jadi pimpinan itu dia pertimbangkan asal usul, dia pertimbangkan maslahah, dia pertimbangkan mafsadat. Mungkin ada kekurangannya tapi di sisi lain dia punya kelebihan luar biasa. Nah, itu karena Maulana Syekh juga dulu. Nah, jadi kita harus paham libayanil waqi, kadang-kadang terpaksa Maulana Syekh menyebutkan kalau itu yang akan menyebabkan kita yakin, terpaksa beliau sebut.
Tapi beliau menyebutkan kadang-kadang sepertinya tidak sepintas saja. Apa sebabnya? Kalau beliau bahas terlalu serius nanti dikatakan seperti tadi itu oleh orang yang tidak setuju. Maka cukup dengan beliau mengatakan, saya dibimbing oleh nenek saya dari kecil sampai sekarang. Bagaimana beliau dibimbing? Itu tidak ada yang mustahil. Bisa saja beliau langsung. Kalau tadi sekelas murid yang tidak punya kedudukan di NW, hanya dia jadi khadam pribadi Maulana Syekh dulu, lalu ngaji dia di depan, pulang ngaji dia peset Maulana Syekh sampai tertidur. Istirahat Maulana Syekh, betis Maulana Syekh si peset. Ya. Sekelas itu dia. Beliau katakan, dan kalau kita tanya dia, sering saya tanya dia, tidak mau dia jujur. Itulah orang-orang hebat, dirahasiakan. Kalau tidak benar berarti kita menuduh Bapak Maulana Syekh tidak jujur, tidak benar. Tapi itulah beliau rahasiakan. Ya, bahasa Maulana Syekh jarang dengan tahu ketinggian walin Bapak Maulana Syekh Hasan Masyad, kecuali murid-muridnya yang dekat. Ya, kelas-kelas Maulana Syekh juga begitu, tidak ada kita yang tahu ketinggian kewalian beliau. Enggak, entah tahu itu beliau warga Nahdlatul Wathon meyakini beliau adalah Qutbul Aqtab. Kalau sudah kita yakin Qutbul Aqtab, apa yang beliau sampaikan tidak usah diragukan. Beliau Maulana Syekh kena penggenti, wah ini dia ragu-ragu. Ya. Karena sesuatu itu bi'tibaril ashkhas wal azminah. Nabi kadang-kadang menyampaikan fatwa hadis dulu bi'tibaril ashkhas wal azminah. Kadang-kadang satu segi kita dengar nanti hadis bertolak belakang antara jawaban pertanyaan si A dengan si B. Ternyata itu kondisi yang bertanya berbeda. Sama juga Maulana Syekh. Kadang-kadang orang yang tidak sering bertemu dengan Maulana Syekh, tiba-tiba dia ziarah, diceritakan secuil rahasia Maulana Syekh, merasa diri ya paling hebat. Wih, curhat Maulana Syekh di saya. Dia tahu diuji itu. Ya. Nah, banyak yang seperti itu. Sehingga merasa dia kaya dia ijazah rungu sisa lain. Dia diuji. Makanya mari ya kita pahami sekarang ini ya, sudah semua kita. Ndek beliau bercerita, kaset bercerita bagi adik-adik yang tidak pernah ketemu Maulana Syekh. Kalau kami ya kita mendengar langsung dari Maulana Syekh. Adik-adik yang tidak pernah dengar, putar kasetnya di YouTube juga ada. Ya. Untuk apa? Untuk kita yakini. Kalau kita yakin Maulana Syekh itu wali, sekedar wali saja harus kita percaya. Apalagi beliau adalah Qutbul Aqtab. Ini ma'had, kita ngomong di ma'had. Kalau ada orang yang keberatan ya persoalan lain kan, itu masalah pribadi orang. Tapi ini kita boleh kita berbangga dengan diri kita, milik kita, asal jangan mencela milik orang. Ai kemelianku paling seludinya kanggum kena menu. Lagu ndak celak lah seni nak tuan gurih sanja paling lengeh di dunia, jangan. Menurut saya paling cantik itu. Ya. Nah, itulah kira-kira. Jadi orang sekarang wasiat, ndak tahulah orang. Orang di mana? Apa orang pertama, orang kedua? Sok batur sebut wasiat. Enggak tahu wasiat. Dia enggak tahu sumber wasiat itu dari mana. Dia tahu kena renungan masa, dia mantau orang renungan masa. Kena merenung-renung momot-momot, dongak langit sampai mot rokok. Terus nulis, nujak dengan menghayal. Kalau Maulana Syekh bukan menghayal, real. Beliau ambil dari ayat ini. Coba aja ada lihat. Di surat Taubah, Rabbul Alamin memanggil semua kaum mukminin.
supaya benar jadi muttaqin harus bersama, makanya harus bersatu dengan solihin. Itu kan? Di mana? Di surat Taubah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as-shadiqin. Kan di situ. Itu kalau pakai kunu ma'as-shadiqin Al-Qur'an. Tapi Maulana Syekh mengatakan di surat Taubah Rabbul Alamin memanggil semua kaum mukminin supaya benar jadi muttaqin harus bersatu dengan sholihin. Nah ini terdengar hongkat-hongkat dengan si masih meragukan, masih terdengar deman keruan. B terdengar suah keruan wah. Telang keberkatan laun ma'ahad, kita belajar di ma'ahad ini. Jangan kita ragukan ya apa yang disampaikan oleh Al-Maqullah Bapak Maulana Syekh. Ya, jalur apa beliau jadi pengganti? Wah nampak jalur ke-NU-an, jalur kepemimpinan. Ya. Nah itulah yang perlu kita. Jangan kalau ada bahas wasiat lalu dikatakan enggak-enggaknya. Apalagi kelas-kelas ngaji li Maulana Syekh laik bertahun-tahun Maulana Syekh hajah tu bismillah. Ajah ta assalamualaikum. Padahal Maulana Syekh laun kutubul aktab kan je teparan kutubul aktab. Maka salam doang bahas bilang enggak ni ilmu ne Maulana Syekh. Wah, dosa besar kita itu. Bahkan kalau meremehkan ulama taluqatim ra'atuh. Dik tahu dik tebesyang kanca senina te. Nah, makanya jangan meremehkan wasiat, meremehkan Bapak Maulana Syekh. Meremehkan Bapak Maulana Syekh, meremehkan Qutbul Aqtab. Meremehkan Qutbul Aqtab, meremehkan warasatul anbiya. Meremehkan pewaris Nabi, meremehkan Nabi. Panjang rentetannya itu. Paham adik-adik ini? Ini waridham biqadaillahi hajah. Fa'ala marku zatihi fa'uji. Nah, jadi kita diberikan oleh Allah akal untuk bisa memilah dan memilih. Maka kemarin saya ya guyon-guyon kalau ada kepala sekolah mengatakan A, wakilnya mengatakan B, siapa yang kita ikuti? Ikuti kata hati atau ikuti aturan? Ayo adik-adik saya bertanya. Adik-adik senang kepada wakil saya misalnya. Adik-adik benci kepada saya. Tapi saya kepala. Yang saudara senangi wakil saya. Lalu saya secara aturan mengatakan A. Lalu wakil saya mengatakan B. Karena adik-adik senang kepada si B, pilih B atau A? Pilih A atau B? Arak telu kena A. Berarti yang diam B ya. Inilah yang menjadikan kita bingung. Pimpinan juga susah kalau begini. A atau B? Ma'had harus A. Jangan lihat sayanya, lihat aturannya. Ya. Jangan ikut hanya senangan mata saja. Karena bisa jadi asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ini penting kita tekankan ini karena sekarang zaman-zamannya kita digoda-goda sudah. Oh, yang mengatakan justru tidak berafiliasi kepada partai politik, dia yang berpolitik di satu partai. Kecuali kalau yang mengatakan oh NW tidak berafiliasi kepada satu partai politik. Lalu yang ngomong itu tidak masuk partai A, B, C, D, E, F, G, H, I, sampai Z. Ya wajar dia mengatakan seperti itu. Berarti dia golongan bersih. Putih, tidak ada kotor-kotorannya. Nah, salah-salah kita anggap berarti pinteran itu si Bapak Maulana Syekh. Ya, Maulana Syekh. Kalau sudah sampai di wasiat berkata, kalau anak dah di lain wadah, kalau anak dah di lain tempat, lengkap itu.
Jangan katakan bertentangan kata Maulana Syekh di anggaran dasar dengan di wasiat. Tidak ada pertentangan itu. Kitanya yang bodoh. Ya, kita tidak bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru kita, apa yang diinginkan oleh Bapak Maulana Syekh. Nah, jadi yang cocok jadi pengganti yang dikatakan cocok oleh Bapak Maulana Syekh. Tentunya dari segala segi. Ya. Kan Nahdlatul Watan ini ampa'ukum li Nahdlatil Watan. Tapi kadang-kadang judulnya bagus juga. Bermanfaat untuk Nahdlatul Watan. Buat orang, buat organisasi lain, bermanfaat untuk Nahdlatul Watan. Ya. Apakah itu sesuai dengan garis Maulana Syekh atau tidak, itu kan persoalan lain. Ya, ada bermanfaat untuk pribadi, tapi kalau Nahdlatul Watan diharapkan kita ini bermanfaat untuk perjuangan Nahdlatul Watan. Maka mari kita satu arah. Kata pimpinan, cukup sudah. Kalau ada pengurus besar mengatakan A, ada pengurus yang tidak besar mengatakan B, ikut pengurus besar, jangan ikut pengurus kecil. Namanya aja kecil, teman kita sedikit, orangnya kecil-kecil. Kalau pengurus besar luas se-Indonesia. Dan bukan alam nyata saja, juga ikut alam yang tidak nyata. Maka Maulana Syekh menginginkan jin-jin itu juga semua masuk warga Nahdlatul Watan. Makanya fil alamin, wali-wali banyak menjadi warga Nahdlatul Watan. Nih gurunya Tuan Guru Haji Edi, dan mudah-mudahan jadi guru kita semua akan lewat dia Mas Syekh. Jadi Mas Syekh kita ikut jadi murid kan. Syed Alawi Abbas Al-Maliki dulu. Menjelang kewafatan Maulana Syekh ada pertemuan wali. Disitulah Maulana Syekh menitip kepada Syed Muhammad bin Alawi mengatakan, jaga angaku Raihanun. Nah, belum Umi Raihanun jadi PB dulu. Jaga angaku Raihanun. Ternyata pantas begitu besar ujian Umi Raihanun sampai meninggalkan kampung kelahirannya. Maulana Syekh sudah baca itu, jaga angaku Raihanun. Apa sebabnya? Karena Umi Raihanun sudah diserahi surat kuasa oleh Bapak Maulana Syekh. Dalam menjalankan wasiat ulama berat tantangannya, al-amsal fal-amsal. Makanya adik-adik jangan ngeremon kalau misalnya ada pengajian besar di sini. Beliau menyuruh yang paling bodoh ngaji misalnya, itu ujian adik-adik. Masa yang paling bodoh disuruh ngaji ya? Jangan lihat yang disuruh ngaji itu, siapa yang nyuruh ngaji. Ujian sengaja diuji. Kadang disuruh kita nanti guru anak tamatan SD disuruh ngajar kita. Apa kita remehkan atau enggak? Kadang-kadang ujian itu. Ya. Karena kita tidak cukup mengatakan amanu wahum la yuftanu. Hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanu. Jadi di NW ini semua jalur kita diuji. Kadang lewat politik kita diuji. Lewat pendidikan kita diuji. Lewat jabatan kita diuji. Nah, kita aja bodoh-bodoh nih, adik-adik Mahat diajak oleh beliau jamak-jamak pongkat pimpinan. Iya wah, nendek bingung-bingung. Lamu paya bingung-bingung burung mak pikiran al-kalamu huwal labzul murakkabu. Lamu mak paya bingung-bingung engkah pikiran saya qulus sufaha minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Nah, apa yang Allah takdirkan, apa yang telah Allah qadakan, ya qada Allah hendak kita tahu. Ada qada mu'allaq, ada qada mubram. Inilah yang kita cari. Kita ini akan jadi orang alim atau orang biasa-biasa saja.
Kita tidak boleh mengatakan muka mula jadi dengan alim alim kesenah malak tuan guru edi. Lagu dengan tu Mekah lain lalu nongak nangel ulama. Kita bawa kayu tak nongak nangel. Ini tak jadi ulama, tak mungkin. Dan tak seperti itu kita. Ya. Nah, inilah kita mari waridham biqada'illahi hajah. Redha terhadap takdir, kadar Allah itu adalah sebuah keniscayaan, suatu hal yang wajar, yang cocok. Karena man lam yasbir ala bala'i wa lam yarda biqada'i falyaltamis rabban siwaya atau falyaltamis rabban gairi. Beberapa ibarat. Siapa yang tidak sabar menerima ujian saya, lalu tidak redha dengan apa yang saya programkan, apa yang saya takdirkan, keluarlah dia dari dunia ini, cari Tuhan selain saya. Nah, kan seolah-olah. Nah, jadi apa yang telah kita lalui, kita tidak akan pernah bisa mundur. Apa yang sudah terjadi itulah namanya takdir. Yang kita jadikan menjadi ya muhasabah kita. Karena masa lalu menjadi sejarah yang harus kita lalui untuk perbaikan masa sekarang. Untuk kita tingkatkan untuk masa yang akan datang. Nah, ini kok panjang jadinya ya. Waridham biqada ilahi hajah. Fa'ala marku zatihi. Maka redha sudah kalau sudah Allah mentakdirkan Maulana Syekh jadi Hamzan Wadi II. Redha sajalah kita. Apapun kata orang kan kata orang. Jangan katakan kata orang, kata kita sekarang ini bagaimana? Kalau kita mengatakan kata orang ya ikut nanti lama-lama kita. Ya. Apa kata kita? Dukung guru kita atau melawan guru kita, kan mudah itu. Kita redha saja. Allah telah mentakdirkan Maulana Syekh jadi Qutbul Aqtab. Lalu beliau ditakdirkan jadi Qutbul Aqtab. Beliau ditakdirkan juga menentukan pengganti beliau. Ya, kita redha saja. Ya. Karena kita sudah menjadi terdaftar menjadi tulab ma'had. Syukur kita sudah bergabung. Berarti kalau kita bergabung di ma'had, berarti kita telah mendaftar diri kita bergabung bersama orang-orang yang soleh. Ya. Kalau saja Maulana Syekh mengatakan saya milu baca hizib, berarti ia wah berdaftar berkelompok kence 70 sekek wali, kata beliau. Apalagi kalau mahat ini kan Maulana Syekh Amin Qutbi fi sahatil ilmi lahu ma'hadun la yabrahu tullabu fi zillihi. 8 tahun sebelum ada ma'had beliau mengatakan begitu. Bagaimana tajam kekeramatan guru-guru beliau. Maka Maulana Syekh bercerita, Syekh Amin Qutbi itu gelarnya di alam gaib itu Amirul Aulia. Kalau Maulana Syekh Hasan Masyad Kutubul Aqtab, Sultanul Aulia. Syekh Amin Qutbi Amirul Aulia. Ya, presiden wali lah kira-kira. Kemudian kalau Maulana Syekh Hasan Masyad, ya pimpinan tertinggi wali lah. Tahu ongkat soal. Nah, itulah yang diganti Maulana Syekh Hasan Masyad diganti oleh Bapak Maulana Syekh. Sekarang Maulana Syekh menentukan penggantinya. Mudah-mudahan pengganti di segala yang dimiliki oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Marak besan ulama-ulama si datang lekan Makkah menen-menen tebau bergampung di kelembin Bapak Maulana Syekh era di jeluk ya. Ulama wali masih kena menu. Kita jak walu. Ya. Perenggi makanan teh kan walu.
Wahai temakan sering makan walu, malu Malik. Malu apa? Malu tama. Malu rajin. Mula aja kita malu tidak masuk. Saya enggak wah berdaftar 5 ahad. Malu kita lihat kelas kosong karena kita 1000 lebih. Nah, aku ni aja malu tama jadina. Nah, nanti diuji lisan, malu datang. Di soal A jawabannya pas. Di soal B jawabannya senyum. Nah, jadi pas senyum jadinya kan. Nah, mari adik-adik ini semakin lama di ma'had orang yakin semakin tinggi keilmuan kita. Semakin dalam pemahaman kita tentang agama. Mari kita bersama-sama jaga alma mater kita. Boleh kita bodoh, tapi bodoh yang berakhlak. Boleh kita pinter, tapi pinter yang berakhlak. Kan itu bahasan beliau. Apa saya berakhlak? Belum juga. Kita berusaha bersama-sama, mudah-mudahan kita menjadi murid yang berakhlak. Ya. Nah ini jadi apa yang Allah takdirkan itu wajar kita untuk bersyukur kepadanya, mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya perpanjang masalah a'taka aklan. Anda diberikan akal yang dengan akal itu Anda bisa mengambil ya yang baik daripada yang buruk. Nah, sedang kita sangat membutuhkan sekarang ini semangat kebersamaan, semangat kekompakan ya untuk bersama-sama mendukung ya apa yang telah diputuskan oleh penerima kuasa Bapak Maulana Syekh dan pengganti Bapak Maulana Syekh. Noh itu aja bodoh-bodoh tanda mikir. Ada yang tak tulak bingung. Nah, datang A datang B, alur datang A datang B, lagu itu aja enggak nah. Saya jadi ajak di ma'had untuk mendukung pimpinan, wah selesai. Yo aku endah pimpinan. Awak lagu ndek pimpinan beliau. Nah, datang pengurus cabang, ya aku jadi ketua cabang endah, turut. Oh, arak masih atasan si cabang. Nah, jadi kalaupun cabang tetapi berbeda dengan garis atasan cabang, ikut atasan cabang. Nah, itulah kira-kira. Oh saya Masyaih Ma'had, timak jadi Masyaih Ma'had, arak atasan Masyaih Ma'had, aran Amit Ma'had. Nah, supaya orang bingung, jangan kita bingung. Di saat adik-adik dibingungkan, oh kami jak mudah Pak, kami jak apa kata Amit Ma'had, kami sudah selesai. Kalau mau lihat Amitnya. Kalau anda yang kuliah, oh kami yang tidak mau bingung-bingung Pak, saya mau ikut rektor saya, dia ya sudah selesai. Karena rektor sama dengan Amit. Amit itu sama dengan PB. Sama maksud saya sama orangnya. Jabatannya berbeda-beda tapi satu orangnya. Paham ini? Boleh adik-adik ngeremon-remon. Karena saya muter-muter. Ya. Tapi mobil tidak akan bisa nyampe kita kalau bannya tidak muter. Ya. Semakin ahli sopirnya, semakin cepat putaran bannya. Ya. Maka dunia ini muter. Andin ada yang tak muter, jangan dia ruan atau kebalik ke belah. Tapi kan percepatan terlalu cepat muternya, tidak terasa putaran itu. Ya, makanya kita disuruh tawaf mengikuti aturan perputaran bumi. Kalau kita lawan perputaran bumi, maka kita akan pusing. Nyobang baik itu lain berkeliling sekali, lawan arus itu, insya Allah 5 kali doang temuter, muter ruang dunia ini. Nah, tapi karena cepatnya berputar di tempatnya, maka ya Allah maha segala-galanya. Nah, jadi kadar itu ada kalanya wajib kita ridho, wajib kita jalankan kalau yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kadar itu
wajib kita berusaha hindari kalau itu yang berkaitan dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ada dua jalur yang menyelamatkan dan jalur yang tidak menyelamatkan. Ada jalur ke surga, ada jalur ke neraka. Ada jalur ketaatan, ada jalur yang tidak taat. Nah, sekarang kita disuruh memilih. Orang yang pintar pasti memilih yang benar. Orang yang tidak pintar pasti memilih yang tidak benar. Ya, mari kita al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang pintar mengalahkan, menekan dirinya, kemauan dirinya, dan dia banyak berbuat untuk kemaslahatan akhirat. Saya kira itu diskusi kita hari ini. Intinya mari Maulana Syekh membuatkan kita wasiat, Maulana Syekh membuatkan kita hizib untuk kita pedomani di dalam kehidupan kita, baik sebagai orang Islam, sebagai warga Nahdlatul Wathon, sebagai tulab dan thalibat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Kita baca Fatihah untuk semua yang pernah berjasa beramal di masjid ini tempat kita belajar, dan yang telah menyampaikan amalnya langsung tidak langsung maupun yang akan menyampaikan amalnya. Mudah-mudahan semua niatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Nah, kan alhamdulillah ini amal dari hamba Allah yang paling cantik. Ya, menurut orang yang mengatakan cantik tentunya. Mari kita tutup dengan doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya ulama نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المانون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان ضاد الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمرت كفا سباحا فيها جيش بماء هامير على معاشي على ذريات وباطن وظاهر أمررت كفا سباحت فيها الحصى وأروات بماء همير على معاشي ومعادي وعلى وباطن وظاهر أمررت كفا سباحت فيها الحصى وأروات الجيش على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وبطي وظاهر أمررت كفا سباحت فيها الحصى وأرواد الجيش على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وبطيني وظاهري يا جميل الصنعية داهم الأمر جل ما داهم
يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكم نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظوما نفس سرعة إن ذا الأمر علينا عظوما نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظوما واستجب يا كريما أنت رب الكرامة وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الخير دعانا كراما وعلى بن عد ما لمع البرق ومزن قد هاما. الفاتحة. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.